Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah pesugihan di pabrik roti. Awal berdirinya pabrik di sebuah kota kecil di Jawa. Berdiri sebuah pabrik roti bernama Roti Bui. Pabrik ini dikenal hampir di seluruh pelosok negeri karena kualitas rotinya yang luar biasa. Lembut, harum, dan selalu segar. Orang-orang dari berbagai kota rela mengantri panjang hanya untuk mencicipinya. Namun tak banyak tahu bagaimana pabrik itu bisa begitu sukses dalam waktu singkat. Pak Rozak, pendiri pabrik dulunya hanyalah seorang pedagang kecil. Ia pernah gagal berkali-kali dalam usahanya hingga terlilit hutang yang cukup banyak. Ia nyaris menyerah ketika seorang temannya yang bernama Pak Yudi mengajaknya untuk menemui seorang dukun di desa terpencil. Pak Yudi mengatakan bahwa dukun itu bisa memberinya jalan pintas untuk sukses. Meski awalnya ragu, putus asa, Pak Rozak memberanikan diri karena terpaksa akhirnya menyetujuinya. Mereka berdua berangkat ke desa terpencil itu, melewati hutan lebat dan sawah-sawah yang sepi. Di sebuah gubuk tua mereka bertemu dengan dukun bernama Ki Wiryo. Perjanjian gelap Ki Wiryo meminta Pak Rozak membawa ayam hitam, minyak kelapa, kembang 7 rupa, dan kain kafan untuk ritual malam itu. Dalam ritual tersebut, Ki Wiryo memanggil makhluk gaib yang untuk membantu Pak Rozak. Makhluk itu berjanji akan memberi kesuksesan besar kepadanya, tetapi dengan satu syarat. Setiap bulan ia harus memberikan tumbal berupa darah segar dan memastikan pabriknya tidak pernah berhenti memproduksi roti, terutama di malam Jumat Kliwon. Pak Rozak yang sudah putus asa menyetujui syarat itu tanpa banyak berpikir. Setelah ritual selesai, ia merasa ada yang aneh di sekitarnya. Udara terasa lebih dingin dan ia terus-menerus merasa diawasi. Kesuksesan yang mencurigakan hanya dalam waktu 1 tahun. Pabrik Roti Bui menjadi pusat perhatian. Pak Rozak tak hanya melunasi semua hutangnya, tetapi juga menjadi salah satu orang terkaya di kota itu. Namun keanehan mulai muncul. Beberapa pekerja pabrik sering mengeluh perasaan tidak nyaman. Mereka mendengar suara langkah kaki di atas padahal tidak ada siapa-siapa. Ada yang melihat bayangan hitam besar melintas di dekat mesin oven. Matanya merah seperti bara api dan tubuhnya dipenuhi bulu hitam tebal. Ujar salah satu pekerja yang akhirnya mengundurkan diri tanpa mengambil gajinya. Namun semua ini ditutupi dengan rapi oleh Pak Rozak. Ia selalu berkata bahwa itu hanya cerita karangan untuk menakut-nakuti pembeli. Misteri ruang bawah tanah. Pabrik itu memiliki sebuah ruang bawah tanah yang tak boleh dimasuki siapapun kecuali Pak Rozak. Menurut penjaga lama, Pak Iwan, ruang itu adalah tempat di mana Pak Rozak menyimpan rahasia keberkahan pabriknya. Beberapa kali, Pak Iwan melihat Pak Rozak masuk ke sana membawa benda-benda aneh, seperti sesajen, kain putih, kembang 7 rupa, dan ayam hitam yang masih hidup. Suatu malam, rasa penasaran membuat Pak Iwan mencoba mengintip ke dalam ruang itu. Saat pintu sedikit terbuka, ia melihat sebuah patung besar dikelilingi lilin merah yang menyala. Aroma amis tercium kuat. Pak Iwan mendengar suara berbisik yang memanggil namanya. Ia langsung kabur dan tak pernah mendekati ruangan itu lagi. Tumbal yang hilang.
Selama bertahun-tahun, pesugihan itu berjalan lancar. Namun suatu hari, Pak Rozak mulai merasa terbebani. Ia lelah harus terus-menerus menyediakan tumbal dan menjalani ritual gelap. Ia mencoba berhenti memberikan sesajen, berharap usahanya tetap berjalan tanpa sesajen dan tumbal. Awal dari kehancuran. Beberapa hari setelah ia berhenti ritual, pabrik mengalami gangguan aneh. Mesin-mesin rusak tanpa sebab, roti yang diproduksi mendadak berjamur, dan pelanggan mulai mengeluh rasa roti yang tidak enak. Bahkan ada laporan beberapa pelanggan yang menemukan rambut panjang di dalam roti mereka. Pak Rozak yang ketakutan memutuskan untuk melanjutkan ritual. Namun semuanya sudah terlambat. Makhluk itu tidak lagi puas dengan sesajen kecil. Ia menuntut sesuatu yang lebih besar. Pada malam Jumat Kliwon, seorang pekerja baru bernama Dina tiba-tiba menghilang saat lembur. Rekannya mencari ke seluruh penjuru pabrik, tetapi Dina tak ditemukan. Esok paginya, di dekat oven besar ditemukan noda darah yang telah mengering. Pak Rozak yang mengetahui kejadian itu tampak sangat gelisah. Ia mengunci diri di ruang bawah tanah selama berjam-jam. Ketika keluar, wajahnya tampak pucat dan tubuhnya lemas. Semua akan baik-baik saja, ia berkata ke dirinya sendiri. Warisan kegelapan. Beberapa waktu kemudian Pak Rozak meninggal secara mendadak. Anaknya Andi mewarisi pabrik itu. Tidak seperti ayahnya, Andi adalah orang yang rasional dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Ia memutuskan untuk menghentikan semua ritual dan menutup ruang bawah tanah. Namun keputusannya membawa bencana. Pabrik mengalami kerugian besar dan para pekerja mulai mengalami mimpi buruk. Andi sendiri sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki yang mendekat ke kamarnya. Puncaknya pada suatu malam, Andi memberanikan diri masuk ke ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan patung besar itu telah retak, dan dari celahnya keluar cairan merah menyerupai darah. Keesokan harinya, Andi ditemukan tewas di ruangan itu dengan wajah ketakutan, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, pabrik roti Boy ditutup untuk selamanya. Bangunannya terbengkalai, dan warga sekitar menghindari tempat itu terutama di malam hari. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah yang terperangkap dalam pesugihan masih bergentayangan, menunggu seseorang yang cukup berani untuk melanjutkan ritual gelap itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.